Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Resti asal Kuningan yang menanyakan, saya akan menikah ya, dan jadwal datang bulan ataupun haid adalah pada akhir minggu bulan Ramadan atau boleh jadi telat sampai tanggal pernikahan ya. Apakah boleh saya mengambil obat supaya bisa menghentikan haid saya? Ya, artinya kan menghentikan atau memperpanjang waktu suci ya kan, dan mengurangi waktu haid ya, waktu haid, dan ada kalendernya kan biasanya kan. Betul. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini ada keperluan hajah maslahiyah atau hajah doruriyah ya. Untuk nikah ini paling tidak itu hajah maslahiyah. Iya. Ya, pengantin tapi kemudian misalnya tidak bisa berpengantin, itu kan kemaslahatan, ya kan? Iya. Nah, itu bahkan bisa doruriyah itu kan. Kan ada kasus-kasus pengantin tidak bisa ya digauli karena sampai ya jadi masalah ya, itu kan tidak boleh itu kan. Jadi mencari cara dengan begitu, pakai obat atau pil atau mungkin disuntik ya kan, asal dengan obat, pil dan suntikan yang halal, yang aman itu boleh, itu kan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu tahqiq al-maslahah, atau kalau ada dua kemaslahatan pilih yang lebih maslahat. Ya, ikhtiarul maslahatain, yang satu maslahat, yang satu ya madarat, pilih yang maslahat. Nah, itu adalah tujuan syariah. Jadi dari pertanyaannya ini kan maslahat ya kan, pengantin baru menunda ya, dan tentu menunda juga standar yang wajar kan ya. Terlalu lama-lama juga ya nanti pegel ya kan nunggunya gitu kan. Jadi boleh insyaallah, dengan tujuan tentu saja merealisasikan kemaslahatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Boleh ya? Boleh. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Irfan asal Kuningan yang menanyakan, apakah seorang muslim bisa mendirikan dan mengelola toko di atas tanah yang menjadi hak milik masjid? Mengelola tokoan. Akhirnya kembalinya kepada al-milkiyah, kepemilikan. Jadi masjid ini dan tentu saja pekarangan dan yang lain-lain itu kan milkiyah ammah, milkiyatul ummah ya kan, kepemilikannya umat. Tentu diwakilkan kepada DKM. Jadi yang punya izin mau pinjem ya musola atau masjid, pinjem apa kan begitu kan, tentu saja ke DKM, ketua DKM. Nah itu gitu kan. Ini misalnya ada keperluan toko karena di masjid dan sekelilingnya, dan ada keperluan orang tuh membeli apa kan begitu, udah bisa saja itu bentuk kena koperasi masjid misalnya atau apapun begitu, atau ya anggota jamaah yang ya ini agak rajin nih, orang Kuningan biasanya rajin gitu, ya udah supaya agak anget juga kan kalau ada transaksi ya, bukan berarti di masjid, itu di luar masjid, harus di luar masjid ya, diizinkan oleh DKM bikin toko maslahat, itu boleh, asal itu jangan di bagian fisik yang termasuk itu masjid, tidak boleh, tapi harus itu luar masjid, itu berarti ya bisa diukur lah, itu luar masjid, tapi lingkungan masjid, lingkungan masjid ya, bisa saja sekian meter ya kan, bisa kemaslahatannya untuk ahlul masjid. Nah, itu boleh. Berarti diperbolehkan. Jadi dengan seizin tentu saja pengurus ya kan. Itu adalah soal milkiyah, kepemilikan. Tidak boleh ya semua bikin toko dia akan kacau gitu kan. Jadi ya demikian insyaallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Iman asal Kuningan yang menanyakan, apa hukum sholat dengan pakaian yang ketat? Apakah orang yang memakai pakaian seperti itu boleh menjadi imam? Kan ada persyaratan ya, syarat sahnya sholat itu satrul aurati ya kan,
aurat laki-laki, aurat perempuan, kan ada batasan-batasannya. Nah, tentu itu mutlak, harus tutup ya, dengan tentu saja kain yang benar, ya kan. Kain juga tidak boleh kain yang rame-rame, kan. Karena Rasulullah SAW juga pernah menegur Aisyah tentang kirom itu selendang atau apa yang terlalu norak rame-rame, ya kan. Tanyakan, mana itu aina kiromaki, itu apa selendangmu itu? Oh, disimpan. Ya, kenapa ya Rasulullah? Itu kirom itu mengganggu, ya, yulhini, jadi memberi bayang-bayang lah ketika sholat tuh, mengganggu. Rasul saja kan agak ya terganggu gitu. Nah, jadi itu soal itu suci, ya kan, tapi karena pernak-perniknya terlalu ya rame, itu juga ya harus yang tidak banyak mengganggu, ya. Ini termasuk apa nih? Agak ketat pakaiannya. Aurat tapi agak ketat. Nah, aurat ini ada ya tentu saja syarat-syarat sholat itu kan udah standar tuh, mana yang harus tutup. Yang kedua urf tuh lingkungan. Kata lingkungan ini enggak wajar, tidak sopan. Nah, itu aurat itu. Ya. Jadi punya pendapat, ya, urful bi'ah, urufnya lingkungan itu punya pendapat. Ya, memang bukan syarat sholat, tapi kan al-ma'ruf urfan itu ma'ruf syar'an. Yang baik menurut uruf itu diakui juga oleh syara', ma'ruf syar'an begitu. Al-munkar urfan, munkar syar'an. Yang ditolak ya dianggap jelek oleh lingkungan, dianggap jelek juga oleh syara, begitu. Jadi terpadu ya, seperti itu. Karena menurut lingkungan bagaimana ini? Ya terlalu ketat ini, celananya terlalu apa kan begitu, misalnya harus celana panjang, ini kan hanya celana pendek ya, itu ikuti. Jadi standar syara dan standar uruf itu sejalan, insyaallah taala. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Toto asal Kuningan yang menanyakan, ya, saya ingin bertanya, seorang membeli besi dengan ukuran yang 12 meter katakanlah, ya, ingin membangun rumah. Ya. Akan tapi ada kendala, rumahnya belum dibangun tapi besinya keburu karatan dan dipakai oleh orang lain, dipinjamkan. Tapi saat dikembalikan otomatis pakai beli yang baru. Ya, apakah itu diperbolehkan? Ya, itu tadi termasuk samaha ketika mengembalikan. Ya, mengembalikan itu tentu saja tidak boleh dengan nilai atau kualitas atau waktu yang merugikan. Ya kan, itu jelas. Kalau bisa baik, sama itu dengan yang lebih baik. Dari sisi waktu lebih cepat, dari sisi kualitas lebih bagus, dari sisi kuantitas jadi lebihkan sedikit, kan begitu. Samaha termasuk samaha itu, ya kan. Asal tadi jangan dipersyaratkan oleh yang meminjamkan. Gitu. Insya Allah, jadi bagus itu. Jadi boleh ya, bagus bahkan boleh. Ya. Itu termasuk samahah. Ya, ya dijanjikan rahimallahu rajulan samhan. Allah akan merahmati orang yang samahah tadi, ya kan. Ketika menjual, membeli, ketika menagih, ketika menerima tagihan. Wallah alam. Jadi samaha itu masya Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Naufal asal Kuningan yang menanyakan, apa hukum orang yang menemukan uang di jalan? Apakah boleh diambil ataukah tidak? Nah, itu kan kalau sesuatu yang bukan miliknya, ya kan,
berarti kan ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Kalau adanya di tempat yang umum, jadi tidak ada istilahnya benda yang tak bertuan, tidak ada, ya kan. Pasti ada miliknya, cuma belum diketahui siapa ini yang punya. Nah kalau itu namanya lukoto. Lukoto, temuan. Barang temuan. Nah, barangnya memang barang yang punya nilai di tempat yang umum. Ya gitu. Kalau di tempatnya di hutan, itu bukan lukoto. Iya kan. Nah lukoto ini iya kan, karena jelas ada yang punya, harus diumumkan. Jangan langsung diambil. Ya. Bahasa kita tuh dihalalkan. Ya jangan diambil karena kan memang bukan haknya. Berapa lama? Nah, ulama ini tentu saja mengkaji. Ya, wajarnya berapa? Tergantung nilai barang. Kalau barangnya ya tidak terlalu bernilai, ya cukuplah 3 hari, minimum 3 hari, sepekan, sebulan itu sudah cukup, ya kan. Makin tinggi nilainya, ya tentu saja bisa sebulan, setahun kan bisa, begitu, ya kan. Ya itu namanya luqotoh. Iya. Jadi diamankan dulu, diumumkan terlebih dahulu supaya tidak ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Betul. Bisa di tempat umum atau mungkin di orang yang memang dipercaya, apakah ketua pengurus tempat, pengurus dan seterusnya, ya kan. Kalau sekarang kan kepolisian misalnya kan itu diurus, jadi urus diamankan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Tas'alunaka telah dijawab. Ya, untuk itu kita akhiri dengan mari sama-sama kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam alal kufri wa syirki wan nifaq ya rabbal alamin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.